Selamat pagi Pak Naka dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Milka Elena Dumdeva dari PPSI kelas 2A. Di sini saya akan mewawancarai teman saya berkaitan dengan tugas prosafiksi, dan teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afrilia Sesti Arseli. Saya berasal dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Oke, jadi saya sedang bersama Kak Afril untuk saya wawancarai berkaitan dengan buku. Nah, buku apa saja sih yang pernah Kak Afril baca, dan itu kapan Kak Afril mulai membaca buku, dan apa yang membuat Kak Afril itu tertarik untuk membaca buku? Pada awalnya saya tertarik dengan buku-buku cerita fiksi, yaitu buku novel. Dan saya pertama kali menyukai buku itu ketika saya berada di perpustakaan SMA saya. Sewaktu saya SMA, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, karena saya suka pergi ke perpustakaan. Oke, berarti dulunya sewaktu SMA suka pergi ke perpustakaan dan juga membaca buku-buku seputaran novel. Nah, buku yang terakhir kali akhir-akhir ini sedang dibaca itu buku apa, Kak? Apakah masih membaca buku juga? Saya masih membaca buku dan saya masih menyukai pergi ke perpustakaan. Akhir-akhir ini saya menyukai buku, yaitu buku cerpen. Dan saya menemukan buku ini saat saya berada di perpustakaan di kampus saya, yaitu buku kumpulan cerpen yang berjudul Kereta Pagi Menuju Den Haag. Oke, berarti cerpen yang saat ini sedang dibaca ini adalah kumpulan cerpen yang berjudul Kereta Pagi Menuju Den Haag. Oke, di cerpen ini sendiri, Kak, itu terdapat tema. Nah, tema apa yang diberikan pada cerpen ini? Temanya tentang persahabatan, yaitu menceritakan dua orang sahabat yang berjanji menuntut ilmu ke Belanda. Oke, berarti temanya tentang persahabatan ya. Ada dua tokoh utama, yaitu Tita dan juga Rere. Oke, berarti tema yang diambil tentang persahabatan. Nah, di buku cerpen, kumpulan cerpen ini sendiri, ini terdapat berapa cerita pendek? Ada 17 cerita pendek. Oke, ada 17 cerita pendek. Yang menurut Kak Afril ini judul yang paling menarik itu yang mana? Judul yang paling menarik itu ada di cerpen yang ke-6, yaitu yang berjudul Kereta Pagi Menuju Den Haag. Mengapa ini menurut saya menarik? Karena Kereta Pagi Menuju Den Haag ini tuh ada di dalam judul buku yang tertera di sini. Oh, oke. Berarti di antara 17 cerpen tersebut, Kereta Pagi Menuju Den Haag itu menjadi cerita yang menarik bagi Kak Afril karena terdapat di cover judul buku tersebut gitu. Oke, bisa diceritakan, Kak, cerita dari cerpen Kereta Pagi Menuju Den Haag itu seperti apa? Cerita singkatnya. Cerita singkatnya yaitu menceritakan tentang dua orang sahabat yang berjanji bersama untuk menuntut ilmu di negeri Belanda. Cerita ini menceritakan tentang Tita dan juga Rere, yang dua orang sahabat yang akhirnya sama-sama mendapatkan beasiswa tapi tidak berangkat bersama. Tita harus mengundur keberangkatannya ke Belanda karena menikah lalu hamil. Sedangkan Rere merasa kebodohan ketika Tita harus mengundur keberangkatannya. Ketika setahun kemudian Tita ingin menunda keberangkatannya karena anaknya yang masih berusia 5 bulan, Rere marah besar, namun Tita jadi berangkat dan meninggalkan anaknya. Yang membuat cerpen ini menjadi menarik karena mungkin karena kisah persahabatan mereka. Kisah persahabatannya mereka itu yang sedikit mengharukan, dan juga mereka tuh sama-sama ingin mempunyai impian besar untuk menuntut ilmu bersama-sama. Oh, oke. Jadi cerpen ini yang membuat menarik ya, adalah sebuah persahabatan di mana ingin menuntut ilmu bersama di luar negeri. Iya. Oke, begitu. Oke, berarti sedikit cuplikan dari cerita tersebut berkisah tentang persahabatan yang dimana mereka berkuliah di Belanda untuk menuntut ilmu.
Nah, ending dari cerita pendek tersebut itu seperti apa? Akhirnya sendiri itu tuh Tita, sahabatnya dari Rere ini tuh jadi berangkat ke Belanda untuk menuntut ilmu bersama Rere dengan meninggalkan anaknya, menggenapi janji untuk menuntut ilmu bersama Rere. Tetapi pada 2 bulan kemudian Tita mendapat kabar bahwa anaknya itu meninggal dan dia harus kembali ke Indonesia untuk menemui anaknya untuk yang terakhir kalinya. Anaknya ini tuh meninggal karena sakit. Rere yang merasa bersalah dan tidak berani bertemu Tita ketika Tita kembali beberapa minggu kemudian, sehingga karena Tita sendiri itu mengurung diri dan depresi hingga harus berobat ke psikolog. Berarti ending yang terdapat di cerpen ini mengangkat ending sedih ya untuk Tita karena kehilangan seorang anak. Nah, berarti amanat yang dapat kita ambil ini apa, Kak? Untuk Tita sendiri, karena Tita itu merupakan seorang ibu dan dia mempunyai tanggung jawab untuk merawat anaknya. Jadi dia jangan melepas tanggung jawab dan mementingkan hal-hal yang di luar kepentingan seorang ibu. Jadi boleh dia menuntut ilmu, tetapi harus memastikan bahwa anaknya itu sudah terawat dengan baik. Berarti di sini kita harus sebelum mengambil keputusan, kita harus mengambil keputusan dengan bijak. Harus kita pikirkan dengan matang supaya sesuatu yang kita putuskan itu tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oke, baik Kak Afril, terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan lewat buku cerpen Kereta Pagi Menuju Den Haag. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Terima kasih.